Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Risnawati. Saya di sini akan menjelaskan basic configuration Debian dan Ubuntu Server Administrasi bab 16. Oke, di sini kita akan membahas 6 materi ya teman-teman. Yang pertama konfigurasi hostname, konfigurasi hostness. Nah, mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server dan klien, dan basic remote access. Kita lanjut ke materi yang kedua, konfigurasi hosts ya. Kita login. Saya sudah masuk ke router Debian-nya. Masukkan passwordnya. Nah, karena saya sudah masuk, jadi kita langsung saja nano /etc /hosts ya. Nah, oke, di sini localhost. Nah, di sini terdapat localhost. Jadi fungsi dari hosts adalah penamaan untuk ping ya teman-teman. Nah, kita ganti ininya menjadi kita tab sini Debian. Oke, kita langsung simpan saja, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kita akan melihatnya dengan cat /etc/hosts ya. Oke, kita langsung enter saja. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Nah, kita akan ping dari RTR Debian ini penamaan hosts yang tadi ya. Kita ping Nah, di sini sudah punya ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kita masuk ke server 1 Debian-nya ya teman-teman, karena saya di sini sudah pernah konfigurasi, jadi saya akan mengulang lagi konfigurasi yang paling awalnya itu. Kalian bisa masuk dengan perintah sumin. Setelah itu masukkan password kalian, dan selanjutnya kita akan membuat hosts. Jadi perintahnya itu nano /etc/hosts. Nah, di situ nanti kalian bisa akan memasukkan nama sesuai yang ada pada kalian ya teman-teman. Terus kalian setelah sudah membuat namanya, dan kalian langsung saja simpannya itu Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kalian bisa lihat konfigurasi yang tadi itu dengan perintah cat /etc/hosts. Nah, setelah itu sudah muncul, dan setelah sudah muncul kalian tinggal ping saja, ping server 1 Debian. Nah, setelah itu kan sudah muncul, kalau connect berarti kita lanjut ke ke VM selanjutnya ya teman-teman. Nah, saya akan lanjut ke PC selanjutnya. Nah, saya juga selanjutnya server 2 Ubuntu, karena saya sudah pernah konfigurasi, jadi kita akan mengulas kembali ya teman-teman konfigurasi yang pertama-tama. Nah, kita itu masuk ke server 2 Ubuntu.
Terus kita login sudo su ya. Setelah itu kalian enter dan masukkan password yang kalian tadi. Setelah itu kalian akan membuat hostess. Perintahnya itu sudo nano /etc/hostess ya. Nah, kalian di localhost-nya kalian bisa ganti server 2 Ubuntu. Nah, setelah itu kalian sudah ganti dan langsung saja simpan, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kita lihat lagi dengan melihat cara melihatnya dengan perintah cat /etc/hostess. Nah, kalian sudah melihat ada perubahan yang tadi, dan selanjutnya kalian tinggal server 2 Ubuntu-nya. Kalau sudah connect berarti kita sudah buat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, oke, mulai dari router Debian ya teman-teman. Router Debian ke host ya. Karena dari router ke laptop kita itu menggunakan adapter yang host only. Nah, di sini IP address-nya 192.168.137.1. Nah, subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke. Jadi nantinya ini adalah IP address dari host atau yang tadi di control panel, karena IP dari host itu 137.1, jadi IP pada router harus mengikuti yang di host agar nanti router ini bisa mendapatkan internet dari host. Jadi nanti di router pasang IP 192.168.56.10 ya teman-teman, .10/24. Nah, server 1 Debian-nya dan server 2 Ubuntu. Jadi nantinya di router akan memasang IP address 10.10.10.1/24. Dari IP tersebut nanti kita pasang IP di server 1 Debian-nya. Nah, 10.10.2 dan nantinya kita akan menambahkan gateway di dalam pengaturan IP. Nah, untuk gateway-nya 10.10.1/24. Oke, karena gateway adalah gerbang untuk mendapatkan internet dari router, dan router ini mendapatkan internet dari host atau laptop. Jadi router menyebar ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan klien Ubuntu. Nah, server 2 Ubuntu IP address-nya 10.10.10.3/24 menyesuaikan dengan gateway yaitu 10.10.10.1/24. Nah, kita ke klien Ubuntu IP address-nya 172.16.1.1/24. Dan gateway yang akan dipasangkan di router adalah IP address-nya 172.16.1.1/24. Nah, di klien juga menggunakan gateway adalah yang ini ya teman-teman. Jadi konsepnya gateway adalah gerbang untuk membukakan koneksi internet dari router. Jadi di setiap server ini akan memiliki gateway yang dipasangkan di pengaturan IP address pada router. /etc/network
board slash interfaces. Kita enter saja. Nah, jadi kalian bisa kalian bisa ubah ya teman-teman, karena saya sudah di sini saya sudah pernah mengkonfigurasinya ya teman-teman. Kita langsung lanjut saja, Ctrl X dia dan enter ya. Setelah itu kita ke kita akan aktifkan sistem CTL restart networking ya teman-teman. Nah, oke. Kita IPA ya. Nah, oke, di sini sudah berubah ya teman-teman. Kita lanjut ke VM selanjutnya, server 1 Debian ya. Nah, karena soalnya saya sudah pernah konfigurasi ya teman-teman. Jadi langkah-langkah untuk server 1 Debian, kalian bisa masuk ke root dulu dengan perintah submin. Setelah itu kalian masukkan passwordnya dan kalian masukkan perintah nano/etc/network/interfaces. Nah, di situ kalian bisa ganti autonya menjadi auto npos3 IVAC npos3 init static dan addressnya 10.10.10.2 dan netmasknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.1. Setelah itu Ctrl X, Y, dan Enter. Setelah itu kalian tinggal aktifkan dengan perintah sistem CTL restart networking. Nah, setelah itu kalian lihat IPA. Nah, setelah itu baru sudah muncul IP-nya teman-teman. Kita lanjut ke server 2 Ubuntu ya teman-teman. Server 2 Ubuntu. Nah, dan di sini juga saya sudah pernah mengkonfigurasi ya teman-teman. Jadi untuk kita masuk ke server 2 Ubuntu, kita masuk ke rootnya dulu dengan perintah sudo ya teman-teman. Masukkan password kalian. Setelah itu kalian masukkan perintah nano/etc/netplan. Nah, netplan terus 00 kalian bisa langsung tab saja ya teman-teman. Tab installer config YAML ya teman-teman. Kalian lihat CP-nya itu 0 dan address-nya itu 10.10.10.3/4. Untuk gateway-nya 10.10.10.1, versionya 2 ya teman-teman. Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, setelah itu kalian lihat dengan perintah netplan apply ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, itu kita lihat IP address-nya dengan perintah IPA. Nah, setelah itu baru muncul dan sudah ya teman-teman. Nah, untuk Ubuntu, nah kita sudah masuk ke Ubuntu desktop. Kita ke wireless connecting. Nah, setelah itu kita ke remote setting. Nah, di sini kita bisa masuk. Nah, di sini ID F4 kita pakai manual. Kita tulis 172.1.1.2, netmasknya 255.255.255.0. Nah, gateway-nya kita pakai
172.16.1.1. Kita apply. Nah, kita matikan dulu ininya. Setelah itu kita connect lagi. Nah, setelah itu kita ke terminal, kita IP A. Oke, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Setelah itu kita pin 172.16.1.2. Nah, oke, di sini sudah menuju ke materi yang ke-6, remote access ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk meremote server yang ada di sini. Di sini kali ini akan menggunakan satu aplikasi. Kalian bisa buka browsernya. Kalian ketikkan putih. Kalian bisa masuk. Nah, di sini karena saya sudah download, jadi saya nggak akan download lagi. Jika kalian sudah download, kalian bisa langsung masuk ke putihnya ya teman-teman. Nah, karena saya sudah download. Oke, kita langsung saja buka aplikasi putihnya. Setelah itu kita masukkan IP yang tadi teman 192.168.137.2 ya teman-teman. Nah, portnya seperti biasa, portnya 22 dan biasanya SSH. Kita langsung open saja. Kita masuk ke loginnya. Nah, oke, kita sudah masuk ke router Debiannya. Setelah itu kita IP. Nah, untuk saat ini kita masih belum bisa meremote server 1 dan server 2. Kita hanya bisa meremote server 1 Debian ya teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.